Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dia ciptakan segala isi dunia, atur segala masa. Allahku Yesus Maha Kuasa. Amin, haleluya. Tuhan Yesus Allah yang Maha Kuasa melakukan segala perkara. Allahku Tuhan Yesus, Allahku yang Maha Kuasa. Amin, haleluya. Tuhan Yesus yang ciptakan segala isi dunia, atur segala-galanya. Allahku Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Allah Maha Kuasa. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhanku yang Maha Kuasa, Dia menciptakan segala-galanya. Oh, bukti, terbukti Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Dalam Yesaya pasal 45 ayat 12 demikian firman Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaraku. Amin. Dalam Wahyu pasal 4 ayat 8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dengan tidak berhenti-hentinya mereka siang malam berkata, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang akan datang. Amin. Tuhanku Yesus Allah yang Maha Besar, Maha Kuasa, Maha segala-galanya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah Maha Kuasa. Amin, haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah Maha Kuasa. Amin. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan kuasa, dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya, karena Kau sebagai kepala. Amin, haleluya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Kuasa Tuhan tak terbatas, sebab kekayaan dan kemuliaan
berasal daripadamu, dan Engkau yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada-Mu. Kami memuji nama-Mu yang kudus, agung, mulia, 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 kudus, kuduslah Engkau Bapa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah umat kuasa. Amin, haleluya. Ciptakan seisi dunia untuk segala-galanya. Allah umat kuasa. Amin, haleluya. Allah Tuhan Yesus yang maha segala-galanya, Tuhanku yang maha dahsyat, ajaib besar Engkau Bapa. Segala puji dan hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kudus, kuduslah Engkau. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu, kebaikan-Mu Bapa. Kalau Engkau masih pelihara hidup kami pada Kamis pagi ini tanggal 13 Januari 2022, semua kan anugerah-Mu Tuhan. Izinkan sebentar kami membaca firman-Mu. Kuduskan mulut hamba-Mu, kuduskan tubuh jiwa roh kami, supaya kami layak menerima firman-Mu. Sumber kebenaran firman-Mu kan menuntun kami untuk kami hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Sampai suatu hari kelak kami layak masuk di dalam kerajaan surga kekal buat selama-lamanya. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Tuhanku Yesus Kristus, hamba-Mu, anak-Mu, sumpah dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai, pada Kamis pagi tanggal 13 Januari 2022. Waktu begitu cepat Bapak Ibu ya. Kemarin rasanya baru kita masuk 1 Januari 2022. Sekarang sudah hampir di tengah-tengah bulan tanggal 13. Ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebesaran Tuhan. Karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Takut kita kepada Tuhan. Kita boleh apapun melakukan segala perkara. Tapi ingat saudara, Tuhan lihat dari surga. Apapun yang kita kerjakan, Tuhan lihat. Tuhan tidak pernah tidur. Dalam Amsal Sulaiman 15 ayat 3, Tuhan melihat, mata Tuhan ada di segala tempat. Melihat orang baik, orang jahat, itu semua dilihat Tuhan. Maka marilah kita tiap hari, setiap saat, marilah kita senantiasa berbuat baik, berkata-kata baik, berperilaku baik, pikiran baik, hati baik, semua kita baik. Karena semua dilihat sama Tuhan. Kalau nggak baik saudara, Tuhan bisa cabut nyawa kita, selesai kita. Ya, dalam Ayub 12 ayat 10, nyawa setiap manusia aja di dalam tangan Tuhan. Terbukti nyata, banyak teman-teman saya, termasuk adik saya ya, sudah diambil sama Tuhan. Termasuk anak saya juga diambil sama Tuhan. Artinya kita tidak berkuasa apa-apa. Manusia perlu berusaha dengan segala macam cara, dengan beli obat ke dokter, masuk rumah sakit supaya mempertahankan hidup. Tapi apapun segala sepak terjang usaha kita, kalau Tuhan tidak berkenan, semuanya kan sia-sia. Oleh karena itu mari kita mau takut kepada Tuhan, kita mau setia kepada Tuhan, kita mau cinta, kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca dalam kitab 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Kitab 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 23. Puji Tuhan, kemarin kita baca pasal 13, sekarang sudah pasal 14. Terus kita setia sampai berakhir kitab 1 Samuel memasuki 2 Samuel. Demikian firman Tuhan ayat 1. Pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana, tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya.
Adapun Saul duduk di ujung Gibea di bawah pohon delima yang di Mikron, dan rakyat ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Ahia anak Ahitub, saudara Ikabot, anak Pinehas, anak Eli, imam Tuhan di Silo, dialah yang memakai baju efod pada waktu itu, tetapi rakyat tidak tahu tentang perginya Yonatan itu. Di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberangi ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri sebelah utara di tentang Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentang Geba. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjata itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukan niat hatimu itu, sungguh aku sepakat, kata Yonatan. Perhatikan, kita menyeberang ke dekat orang-orang itu dan memperlihatkan diri kepada mereka. Apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang padamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik. Sebab kalau demikian, Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tanda bagi kita. Ketika mereka keduanya memperlihatkan diri kepada pasukan pengawal orang Filistin, berkata orang Filistin itu, lihat, orang-orang Ibrani keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Orang-orang dari pasukan pengawal itu berseru kepada Yonatan, dan pembawa senjatanya katanya, naiklah kemari, maka kami akan menghajar kamu. Lalu kata Yonatan kepada pembawa senjatanya, naiklah mengikuti aku, sebab Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjata itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari seperempat ladang. Lalu timbullah kegantaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegantaran yang dari Allah. Ketika peninjau-peninjau Saul itu di Gibea Benyamin melihat hal itu, dan sesungguhnya orang ramai seperti ombak berjalan ke sana kemari, berkatalah Saul kepada tentara yang bersama-sama dengan dia itu, periksalah barisan dan lihatlah siapa yang pergi daripada kita. Mereka memeriksa barisan dan ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya tidak ada. Lalu kata Saul kepada Ahia, bawalah baju efod kemari. Karena pada waktu itu dialah yang memakai baju efod di antara orang Israel. Tetapi sedang Saul berbicara kepada imam itu, maka kian lama kian bertambahlah keributan di perkemahan orang Filistin, sehingga Saul berkata pula kepada imam itu, biarlah. Kemudian berkumpullah Saul dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia itu. Dan ketika mereka sedang ke tempat pertempuran, tampaklah setiap orang menikam temannya dengan pedang, suatu huru hara yang sangat besar. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin, yang telah ikut maju dalam tentara mereka, mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah bersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Ayat 23 terakhir. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Pertempuran itu meluas sampai lewat Bet Awen. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap Bapak Ibu rajin baca Alkitab. Kita bersyukur, terima kasih. Saya bersama Bapak Ibu Saudara dari sejak 1 Januari 2021 sampai hari ini tanggal 13 Januari tidak pernah absen. Tapi selalu rajin baca Alkitab dari kitab Kejadian pasal 1 dari ayat 1 terus ayat 10. Dari 11 terus Kejadian pasal 1 selesai, pasal 2 selesai, pasal 3 selesai, sampai pasal 50 pasal kitab Kejadian. Terus kitab Keluaran selesai, kitab Imamat selesai, kitab Bilangan, kitab Ulangan selesai, terus kitab Hakim Yosua. Terus kita baca kitab Rut. Terus akhirnya puji Tuhan, akhirnya kitab Samuel. Terus kita baca dengan setia Bapak Ibu sampai Tuhan Yesus datang. Kita mau renungkan firman Tuhan, dan mari nomor 1, setelah kita baca firman Tuhan, kita renungkan dan kita evaluasi diri kita, dan kita komit dengan Tuhan. Mari kita mau setia kepada Tuhan Yesus. Kita setia karena kita cinta Yesus. Dan kalau kita cinta Yesus, mari kita lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 15, kalau kamu mengasihi aku, haruslah kamu melakukan seluruh perintahku. Ini, kalau kita cinta Tuhan Yesus, buktikan. Mari kita menjadi pelaku firman.
Jangan kita bandel, jangan kita melawan firman. Kalau kita melawan firman, berarti kata Amsal 19:16 kita akan mati kalau lawan firman. Berarti rohani kita mati dan Tuhan akan hukum kita. Oleh karena itu mari jadikan diri kita mau setia sama Tuhan. Mau cinta Yesus, kita menjadi pelaku firman. Mari kita baca di sini. Kalau kita lihat sini, ternyata dari dulu sampai sekarang tidak pernah berhenti peperangan. Bangsa ini tidak pernah berhenti. Terus berperang melawan Filistin. Filistin ini sama juga dengan kehidupan kita saat ini. Ibaratnya seperti dunia. Kita sampai ini tidak pernah berhenti berperang dengan dunia. Melawan kedagingan kita. Melawan dengan manusia-manusia yang berhati yang tidak takut akan Tuhan. Melawan daging kita. Melawan roh-roh jadul. Intinya semua melawan pihak eksternal. Pihak eksternal itu bisa iblis. Bisa manusia-manusia yang berhati iblis. Seperti Yudas Iskariot berhati iblis. Mengkhianati Tuhan Yesus. Jadi saudara jangan sampai punya berhati iblis dalam nama Yesus. Yudas Iskariot itu berhati iblis. Karena kerasukan iblis. Raja Saul juga. Raja Saul begitu dia sama Tuhan melanggar perintah Tuhan. Tidak taat. Kata firman Tuhan dihinggapi dengan roh jahat. Karena apa? Hatinya sudah kosong, tidak diisi dengan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara semua, mari senantiasa kita baca firman Tuhan, kita taruh di hati kita. Kalau kita berbuat dosa, seperti saya juga kalau ada dosa, kejengkelan, berbuat kelemahan, cepat kita bertobat, kita berubah. Saya minta ampun sama Tuhan dan kita berubah. Tapi jangan kita ulangi lagi perbuatan itu dalam nama Yesus. Kita berubah saudara. Seperti kalau kita lihat ini, tidak pernah berhenti. Bangsa Israel melawan Filistin. Terus peperangan sama juga dengan kehidupan kita. Berperang terus. Seperti dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Bahwa perjuangan kita ini bukan melawan daging. Tapi melawan dengan apa? Pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa dunia. Melawan penghulu-penghulu dia. Melawan dengan roh jadul. Ada 4 saudara. Orang Tionghoa bilang 4 itu sih mati. Ya. Makanya kalau waktu tahun 2020. Tahun 2020 kan 2 tambah 4. 2 saudara. Angka 4. Karena COVID banyak orang mati di seluruh dunia loh ini. Bicara bukan di Indonesia aja. Di seluruh dunia banyak orang mati. 4 mati. Karena ini firman Tuhan saya mau baca. Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Melawan penguasa-penguasa. Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh jadu darah. Itu mari kita andalkan Tuhan. Saat ini senantiasa saya katakan. Sentralnya Tuhan Yesus. Jangan sentralnya hidup kita. Mari berhenti saudara. Bikin gosip kita berhenti. Bikin hal-hal yang sifatnya negatif kita stop, kita berhenti. Membuat orang sakit hati. Menyindir orang, ya, iri hati, menghakimi orang. Kita berhenti dalam nama Yesus. Mari sebaiknya kita koreksi diri kita. Mari kita lebih bagus mengevaluasi diri. Lebih bagus kita perbaiki diri kita. Supaya apa? Seperti ini. Tidak pernah berhenti peperang melawan bangsa Filistin. Tetapi karena Tuhan berpihak kepada bangsa Israel, Tuhan memberikan kemenangan. Asal kita dekat dengan Tuhan. Asal kita mau taat kepada firman Tuhan. Mari biar tahun ini jadikan tahun adalah Tuhan jadi sentral kita. Seperti dalam 1 Samuel pasal 14 ayat 23 dikatakan, demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel pada hari itu. Artinya Tuhan kan bela bersama kita. Asal kita mau taat. Asal kita mau setia. Asal kita mau cinta Tuhan Yesus. Ada di pihaknya Tuhan. Kalau kita di pihak Tuhan, siapa lawannya? Saya kasih ayat terakhir. Rom 8 ayat 31. Mari kita berpijak pada kebenaran. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Jangan ikuti diri sendiri. Jangan ikuti egois kedagingan kita. Tapi mari kita ikuti iramanya Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Dan Tuhan berkata dalam Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang Allah akan melawan kita? Tapi bagaimana supaya Allah di pihak kita? Kalau kita ada di pihak Allah, kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan, maka Tuhan berkata dalam Keluaran 14 ayat 14, Tuhan berperang ganti kamu, kamu diam saja. Artinya kita berdiam diri. Kita lebih bagus berdiam diri, hidup takut akan Tuhan. Kita evaluasi diri, kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita mari sama-sama kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Karena Allah berkuasa melakukan segala-galanya. Kita tidak berkuasa. Kalau kita melawan Tuhan, matilah kita. Habislah kita. Tapi kalau kita ada di pihak Allah, hidup menyenangkan hati Tuhan, maka firman Tuhan katakan, Allah berperang ganti kita.
Allah Yesus Kristus Tuhan membela bangsa Israel, juga akan membela kita, akan menyertai kita menghadapi tahun 2022 ini. Kita sentralnya Tuhan Yesus, pasrah total kepada Tuhan, maka Tuhan akan berperang ganti kita. Karena Tuhan Maha Kuasa, Maha segala-galanya, akan menyertai dan memberkati kita. Amin. Allah kuasa melakukan segala perkara. Amin. Haleluya. Allah Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala-galanya. Wallahu Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Maha segala-galanya, melakukan segala-galanya. Oh haleluya. Allahku Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Dia ciptakan seisi dunia dan manusia, dan atur segala-galanya. Oh Allahku Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Maha Kuasa. Amin. Tuhan Yesus ajaib dahsyat. Amin. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jadikan tahun ini, hari ini dan seterusnya, Tuhan Yesus sebagai sentral dalam hidup kita, karena Dia berkuasa melakukan segala-galanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua, dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.